Dan ini menurut gue yang paling bahaya. Berhutanglah untuk mulai suatu bisnis. Ini jelek sekali, minta ampun jelek sekali. Banyak orang-orang daerah mungkin menggadai mereka punya aset macam-macam untuk berbisnis yang tidak pasti. Bunga hutang itu adalah sebuah kepastian dan bisnis itu adalah ketidakpastian. Tidak ada yang pasti lu bisa lakukan untuk berhutang untuk bisnis. Kalian mungkin akan counter gue, tapi perusahaan TBK banyak yang punya hutang, itu mereka aja. Ada juga perusahaan TBK yang nggak punya hutang, perusahaan private besar yang kayak TBK nggak punya hutang aja ada. Kalau hutang untuk jangka pendek, hutang vendor segala macam nggak masalah. Gue ngomong hutang jangka panjang, liabilitas jangka panjang. Ini ya, perusahaan yang melakukan ini TBK ketika krisis 98 terjadi. Gue tahu persis karena gue tahu orang-orangnya. Gue kenal dengan Bang Sandi, gue kenal dengan orang-orang pelaku industrinya. Ketika mereka berhutang banyak dan hutangnya dalam valuta asing, ketika itu naik, mereka bukan orang bodoh, mereka orang pintar. Tapi karena mereka berhutang dan hutangnya dalam USD, apa yang terjadi ketika USD-nya naik dan krisis terjadi di dunia? Kebakaran. Ketika ombaknya kena tarik lagi, lu main di pantai nih. Ketika ombaknya kena tarik, lu akan lihat siapa yang berenang telanjang. Lu investasi nih, ya, pakai hutang, tuh ujungnya pasti bencana. Long term capital management, hedge fund terbesar di dunia, 100 PhD yang kerja, pakai hutang, pakai leverage, lu bangkrut. Orang yang main-main spek segala macam, pakai hutang, bangkrut ujung-ujungnya. Jangan pernah berhutang untuk investasi, jangan pernah berhutang untuk berbisnis, itu ajaran sesat. Buat investasi dan berbisnis saja ajaran sesat, apalagi untuk gaya hidup, untuk beli mobil, beli rumah, beli segala macam, udah. Stop gitu. Karena orang yang nggak pernah berhutang kayak gue lebih sulit untuk bangkrut. Gue bukan bilang nggak bisa untuk bangkrut, tapi gue lebih sulit untuk bangkrut karena gue tidak punya hutang. Hidup gue tuh tanpa hutang. Investasi gue semua ke nol, gue masih punya aset. Gue nggak punya hutang. Jadi hindari 7 kebohongan itu, gue yakin hidup lo akan berubah.